Ya itu kan untuk menutupi kebusukannya dia kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Dengan istri kedua ini nikah laginya tahun berapa Bu? Saya kurang tahu ya kalau itu ya, soalnya saya nggak pernah ngurusin Ya, soal itu karena gitu kita kan. emang nggak tahu awalnya gitu ya. Ya kita mah fokusnya Kalau kenapa pertanyaan sih itu. dia nggak tanggung jawab gitu. Sementara dia koar-koar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum itu berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Tapi kan mungkin pihak Marcel sendiri kan mungkin berkuar-kuar bahwa katanya almarhum nggak tahu lah Bu apa segala macam. Ya itu kan untuk menutupi kebusukannya dia kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka gitu. Jadi pokoknya Tika tahunnya bulan Agustus 2025. Bisa rumah sejak kapan Bu? Bisa rumah? Nah itu juga kan ibu ngejauh ya sama Tika rumahnya, jadi kurang tahu. Tapi kalau ditanya Tika, kalau misalkan Tik mau kontrol nggak diantar mama, nggak usah katanya. 24 jam mama. Ada si Marcel gitu, selalu bilang gitu kan. Dia tetap Ya. baik-baikin. Ya, Ya kan dia baik-baik. selalu bilangnya baik-baik aja ke ibu karena dia nggak, Selalu Tika pengen tuh nggak kelihatan mau kuat di depan cerita. keluarga. Paling sebelum almarhum menghembuskan nafas terakhir ada pesan apa nggak sih untuk keluarga sendiri atau apa? Paling ke ibu, karena ibu yang menunggu waktu Ibu itu. yang 24 jam di rumah sakit. Ya menunggu almarhum. Waktu 3 hari dia mau meninggal, ya dia tuh minta dipeluk gitu kan ya, terus sambil dipijetin gitu. Terus ya dia tuh bilang ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Terus setelah itu dia bilang katanya, "Mah, tolong ambilin barang-barang Tika di rumah, Tika mau di rumah mama dulu," katanya gitu. Ya itu. Berapa? Ya, Tika 3 hari mau meninggal. 3 hari. Ya. Ya, tapi kita kan nggak bisa ngeberesin barang-barangnya itu. Berarti sampai tutup usia Tika nggak ngomong ya Bu soal kejelekan Marcel atau tentang rumah Ya, tangga Tika? bilangnya cuman waktu 3 hari mau meninggal itu bilang kalau suaminya punya istri lagi. Baru diomongin semuanya gitu Bu. Ya, karena Tika tuh nggak pernah mau cerita karena nggak mau mamahnya kepikiran gitu. Kak Faris mungkin sebagai adik Kak almarhumah sendiri seperti apa sih? Paling kakak sepupu ya. Saudara sepupu Ya. ya. Kan Sekuat apa sih yang kamu lihat? kuat aja pokoknya udah itu. Udah kuat paling. Tapi Pasti nggak bisa ngomong. komunikasi dengan Marcel nggak? Nggak ada. Kita nggak mau harus ke polisi duluan. Kita- Kalau ada niat baik dia Ya. kan yang harus mobil kita gitu. Juga kemarin pas almarhum meninggal katanya ada bilang juga adik muslim lah. Iya, soalnya gini ya. Almarhum meninggal tuh pas adzan subuh. Nah, terus adiknya ini ngasih tahu kalau teteh udah nggak ada katanya gitu. Terus dia bilang itu, saya tuh lagi di Jawa Tengah, bilangnya. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada di depan rumah. Mungkin nggak dari Solo ke Bandung 2 jam. Nah, otomatis keluarga pada marah kan. Nah, kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya beresin administrasi gitu kan. Ternyata dia enggak gitu. Ya semua diberesin sama bibinya, sama adik ibu, administrasi meninggalnya di almarhum gitu. Sama Yaminnya di mana? Ya, Di rumah. di rumah ibu, rumah ibu di Bandung. Ya, ya kan rumah sakitnya juga di Bandung dirawatnya. Berarti Marcelnya datang Datang dia ada di pemakaman aja, sama siapa? sama Sama istrinya. nggak ada. Dia sendiri. Dia sendiri sama krunya itu datang sama adiknya. Terus di di pemakaman juga dia nggak sama sekali menemui ibu. Oh, nggak ada hubungan. Nggak ada. Cuman adiknya yang menemui ibu sambil nangis kalau adiknya gitu. Nggak ada minta maaf, nggak ada apa. Nggak ada sama sekali. Setelah itu emang tidak ada komunikasi lagi. Nggak ada. Terakhir komunikasi ibu kemarin karena ibu cuma menanyakan kenapa pintu rumah diganti kuncinya semua, itu aja komunikasi ibu sama dia terakhir. Dibales. Ya, katanya untuk keamanan. Nggak tahu keamanan apa maksudnya gitu. Anggap Apa kita mungkin maling, takut apa keluarga gimana? Tika ngambilin apa di situ. Itu kan rumah yang ditempatin Tika ya. Kalau kita ngambil juga nggak apa-apa mungkin gitu. Ya mau ngambilin barang Tika maksudnya bukan ngambilin apa-apa ya. Dan emang udah pesan di Iya. juga dimintanya. Ya bersama. nggak, ya Kurang tahu mukanya kalau rumah itu. bersama ya, kalau itu saya nggak Oh. tahu. Cuman kan kalau nggak salah itu rumah udah atas nama almarhum. Ya. Ya, Karena kosong. Mungkin ada pengen gugat nggak sih Bu, apalagi itu kan rumah. Kita mah nggak mau ngurusin masalah itu ya.
tergantung niat baik mereka aja, biarkan aja, kan ada apanya, ada tata cara itu ya, mungkinnya ada hukumnya gitu, harus gimana biarkan aja lah, terserah mereka gitu. Ngelaporin kayak perampasan aset Oh nggak ada lah, aku mah biarin aja, saya mah cuman mau yang haknya Tika kasihkan ke saya gitu, kayak ya barang-barang almarhum gitu aja, Mau cuman diwakafkan saya mau soalnya. itu. Kita kan kasihannya kalau Ya, barang-barangnya kamu kan lama di situ masalahin. nggak disentuh, biar gitu, cuman itu aja yang kita mau. Ini ternyata mau dilakukan seperti apa? pesan dari Tikanya tuh gimana? Pesan dari kita buat siapa? Enggak, maksudnya Dari Tika. untuk diwakafkan barang-barangnya emang pesan dari Katikanya atau Ya enggak kan adat ya, bukan adat ya, keharusan kita kan barang almarhum ya yang udah meninggal ya kita kasihkan gitu, wakafkan gitu. Kan lagian kan ya kalau saudara yang mau juga boleh gitu kan, siapa aja gitu. Enggak mungkin kita simpan begitu aja gitu. Bu, tapi mungkin geram nggak sih Bu? Mungkin ada perlakuan yang benar-benar di sosial media tuh nggak pantas gitu. Mungkin si Marvel sendiri kayak bikin video. Ya itu yang keluarga nggak terima itu kan almarhum udah nggak ada ya. Kenapa dia selalu mengatasnamakan almarhum? Dia katanya apa namanya tuh bersedekah atas nama almarhum. Buat apa bersedekah atas nama almarhum? Kenapa nggak waktu sakit dia obatin gitu Fitnah kan? akur lah Percuma segala. sekarang kan bersedekah atas nama almarhum juga gitu. Jadi Itu yang fitnah kita akur kesal. kan enggak. Terus lagi ya? Dia akur padahal Ya enggak terus gitu. bilang dia akur. Nggak usah dibawa-bawa Jadi, lagi gitu. fitnah terus dia tuh ke almarhum, kan kasihan, katanya pengen tenang almarhum, tapi dia fitnah terus gitu. Nah itu yang jadi kita pengen nge-up kelakuan dia yang sebenarnya gitu, kalau itu semua bohong gitu. Depan kamera. sama belakang kamera. Ya mungkin seperti itu ya dia tuh Jauh. ya gitu Oh, kan. tapi dari Marcel sendiri membantah soal isu kalau dia mengantarkan. Ya kan yang setiap hari almarhum sama ibu di rumah sakit. Saat ibu nggak pernah pulang ke rumah. Dari mulai masuk rumah sakit sampai almarhum meninggal, ibu nggak pernah pulang. Nggak pernah. Ya datang itu udah operasi itu. Dua kali, yang keduanya sesudah operasi kedua berapa hari kemudian baru datang. Itu pun mengantar saudaranya nengok. Gitu. Bu, ibu sebagai ibu sendiri waktu almarhumah ngomong waktu suami nikah lagi, gimana sih? Sakit soal lah, ini? namanya ya ibu sakit. Perempuan seperti apa sih ya kalau diperlakukan seperti itu? Apalagi ibu sebagai ibunya dari almarhum Tika. Kalau ada mungkin saat itu juga saya pengen gimana gitu ya ke almarhum gitu. Yang ibu kecewa itu kenapa sih nggak ngomong yang ya maksudnya dia kenapa nggak ini gitu, nggak ngomong terus terang gitu ke keluarga kalau dia pengen nikah, terus gimana kasihkanlah ke ibunya lagi gitu, jangan main sembunyi seperti itu gitu. Bu, tapi Paling sakit seperti apa? Tapi kan sekarang Pak Marcel sendiri kayak memposting terkait apa namanya hari kita meninggalnya sampai dia buat namanya sudah menjadi takdir dia menikahi seakan-akan bangga gitu. seakan-akan bangga dan dia menjadi apa kain bagi pasangan-pasangannya lah. Nggak bisa ngomong paling sih sebenarnya. Itu terserah gitu, kalau image dia duta poligami ya silakan gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.